Selamat siang guys. Kebayang nggak sih kalau semua benda yang kalian gunakan sehari-hari nggak ada perubahan bentuk maupun peningkatan fungsinya? Dijamin hidup kita bakalan nggak asik ya guys. Makanya butuh banget yang namanya inovasi guys. Nah, biar suasana kita jadi makin asik, tahu nggak sih bakalan ngasih segudang informasi produk-produk hasil inovasi guys. Yuk langsung cus aja. Tahu nggak sih? Guys, sekarang kita cobain makanan hasil inovasi dari Kediri. Kalau biasanya makan coklat yang udah dicampur atau diolah dengan kacang almond, sekarang kita makan coklat dengan kearifan lokal tuh, yaitu coklat tempe. Iya, tempe yang temennya si tahu itu. Di Kediri, walaupun pamornya masih kalah dengan tahu, tapi potensi tempe di sini masih cukup banyak guys. Makanya ada olahan pecel tumpang khas Kediri yang menggunakan campuran tempe. Kalau pecel tumpang menggunakan tempe yang udah agak lama, tapi untuk coklat tempe ini menggunakan tempe yang masih segar guys. Pertama, potong dadu tempe-tempe ini. Seperti kalau kalian akan membuat sambal goreng tempe. Kalau udah, kita goreng sampai matang. Gorengnya sampai benar-benar kering ya guys, biar kadar airnya berkurang. Jadi bisa bertahan lebih lama coklat tempenya. Oh iya, sebenarnya bisa juga tempenya dikeringkan dengan cara di oven. Tapi jadinya terlalu kering guys. Nanti kadar airnya jadi benar-benar hilang. Kalau kadar airnya hilang, rasa dan tekstur tempenya jadi jauh berbeda. Jadi nggak enak kan? Makanya lebih baik digoreng seperti ini. Walaupun ujung-ujungnya minyaknya harus ditiriskan supaya benar-benar bersih. Tujuannya untuk menghindari jamur yang bisa tumbuh karena sisa minyak. Sambil menunggu tempe ditiriskan, kita urus coklatnya yuk guys. Coklat yang digunakan adalah coklat batangan yang mudah ditemukan di pasaran. Kita potong-potong juga coklatnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian panaskan sampai meleleh. Sebenarnya bisa aja sih kalau coklat ini langsung dipanaskan guys. Hanya saja akan butuh waktu lebih lama untuk meleleh. Dengan dipotong-potong begini bakal lebih cepat melelehnya. Soalnya sisi coklat yang terkena panas jadi lebih merata. Sip, kalau udah cari begini, coklatnya siap dicetak lagi ya guys. Eits, sebelum dicetak, pastikan kondisi tempenya juga udah siap tuh. Selain udah terbebas dari minyak, suhunya juga harus udah dingin. Soalnya, kalau udah dicampurkan ke dalam coklat selagi hangat, tempenya bakal cepat basi. Nah, kalau udah dingin begini, berarti udah siap dicetak. Pertama, tuang dulu ya coklat yang udah cair. Kemudian, bagian tengahnya tambahkan tempe yang udah disiapkan tadi. Terakhir, tutup lagi deh dengan coklat cair. Jadi tempenya tepat berada di tengahnya guys. Sip, kalau udah siap, sekarang kita bekukan ya guys. Masukkan ke dalam lemari pendingin dan tunggu beberapa saat. Anyway nih guys, coklat adalah salah satu bahan makanan yang cepat banget membeku. Hanya dalam suhu ruang aja bisa beku dan mengeras dengan sendirinya. Kalau dimasukkan ke dalam lemari pendingin, udah pasti bakalan jauh lebih cepat prosesnya ya guys. Oh iya, inovasinya nggak hanya mencampurkan tempe dengan coklat loh, tapi juga dengan beberapa varian rasa. Selain yang ori alias rasa tempe, ada juga varian rasa lain seperti rasa kopi, teh atau green tea, serta rasa taro yang banyak disukai anak-anak. Cocok banget buat oleh-oleh kan guys? Kamu pasti udah tahu dong, kalau makanan yang udah ada sejak masa Mesoamerika kuno ini bisa banget bikin mood kamu jadi lebih baik. Ada kandungan yang dianggap sebagai obat cinta karena bisa meningkatkan endorfin, yaitu molekul yang mampu memunculkan perasaan baik secara alami di otak kamu. Makanya, coklat ini mampu membangkitkan perasaan yang mirip ketika seseorang lagi jatuh cinta guys. Hahaha. Belum lagi kandungan teobrominnya guys. Zat ini mampu menstimulasi perasaan bahagia seseorang. Oh iya, ada juga kandungan kafeinnya loh, biar kamu tetap melek.
Guys, tren mode untuk celana panjang sebenarnya nggak hanya didominasi sama celana jeans. Selain celana jeans, ada juga celana chino. Kalian tahu nggak sih yang membedakan celana jeans sama celana chino itu apa aja? Nah, buat ngebahasnya, kita sekalian datengin salah satu tempat pembuatan celana jeans custom ya. Lokasinya ada di kota Surabaya nih guys. Kalau yang warna-warni ini disebut dengan kain chino guys. Biasanya kain ini emang dijadiin celana. Model celana chino termasuk celana semi formal alias bisa digunakan saat kongko atau bahkan saat kerja. Kain chino yang melar kayak gini terbuat dari katun stretch. Kenapa bisa melar? Karena ada kandungan spandex pada kainnya. Tingkat kelenturannya tergantung jumlah kandungan spandex guys. Jadi semakin banyak spandex, semakin lentur tuh kainnya. Kalau bahan denim ini aslinya berasal dari sebuah kota yang ada di Prancis bernama Nimes. Dulunya sih disebut dengan Serge de Nimes, tapi biar lebih gampang disebut dengan denims alias denim. Sekarang kita intip proses produksi di sini yuk. Kain denimnya dipotong sesuai dengan ukuran si pemesan. Sementara kalau bahan denim merupakan material kain yang kuat dan terbuat dari katun twill. Dulunya denim ini diciptakan hanya dengan satu warna aja, yaitu warna indigo. Tapi, seiring berkembangnya zaman, dibuatlah warna-warni lain seperti hitam, abu-abu, dan warna-warna terang. Gak hanya berbahan dasar kain denim aja, tapi harus ada tambahan kain di bagian kantong dalam, serta lubang untuk sabuk. Guys, celana pesanan di sini bisa kalian ambil maksimal 2 minggu setelah pemesanan. Maklum, pesanannya menumpuk, gak sebanding dengan tenaga kerja penjahitnya. Soalnya, gak semua penjahit bisa membuat celana jeans dari bahan denim guys. Apalagi detail kantong-kantong ini. Oh ya guys, celana jeans emang identik sama kantongnya. Karena dulunya, celana jeans hanya digunakan oleh para pekerja tambang untuk menyimpan peralatan mereka. Makin kesini, celana jeans dipakai oleh seluruh kalangan. Gak cuma cowok aja, cewek juga bisa pakai. By the way nih guys, celana-celana ini bisa didapat dengan harga kisaran Rp200.000 aja kok. Selain harganya lebih murah dari celana yang branded, celana custom ini juga pasti sesuai dengan ukuran kita ya guys. Jadi nggak ada lagi tuh judulnya permak sana sini. Tahu nggak sih? Guys, kebakaran merupakan salah satu bencana yang masih sering kita temukan, terutama di kota-kota besar. Selain korban jiwa, banyak lagi kerugian lain karena musibah ini. Belum lagi pemulihan kondisi jiwa para korban yang hartanya ludes karena kebakaran. Nah, keberadaan rumah-rumah yang berhimpitan jadi salah satu faktor yang menyebabkan si jago merah jadi mudah menyebar. Yap, bener banget guys. Mobil pemadam kebakaran jadi susah masuk ke pemukiman yang padat penduduk. Tapi kalau sekarang, gang sempit bukan lagi jadi masalah para petugas PMK. Di Surabaya nih guys, mereka punya 2 unit motor PMK yang siap menembus perkampungan kecil dan gang-gang pemukiman. Kenali nih guys, namanya PMK Walang Kadung. Nama ini diambil dari serangga atau belalang karena hewan ini termasuk hewan yang gesit. Sama seperti 2 motor ini yang mampu menerobos gang sempit saat terjadi kebakaran. Motor sport bertenaga 250 cc ini didesain lengkap dengan peralatan pemadaman. Di jok bagian belakang ada tempat gulungan selang sepanjang 15 meter. Terus ada 2 tabung foam dengan kapasitas masing-masing 25 meter. Guys,
Pasukan pemadam kebakaran Walang Kadung ini bisa lebih cepat sampai lokasi kebakaran karena bisa menembus macet. Mereka harus tiba kurang dari 7 menit sebelum mobil PMK-nya datang. Apalagi, motor PMK ini bisa jadi four-rider atau patwal lengkap dengan rotator. Kecenya lagi guys, motor yang satu ini bisa masuk tol juga loh. Hahaha. Gini-gini, petugas pemadam Walang Kadung udah terbukti bisa menghambat api agar nggak membesar loh. Soalnya, Walang Kadung memuat 2 tabung pemadam yang berisi foam atau busa. Pemadaman dilakukan dengan sistem compressed air foam system. Di dalamnya, ada campuran air dan foam dengan tekanan sampai 9,5 bar. Terus, lontaran foam juga bisa menjangkau sampai 15 meter. Kalau persis kena sumber air, nggak sampai 1 menit api udah bisa dijinakan. Guys, banyak yang bilang petugas pemadam kebakaran yang utama adalah warganya sendiri. Soalnya, sebelum petugas PMK datang, wargalah yang berusaha menjinakkan api pertama kali. Nah, makanya petugas-petugas ini hampir tiap hari punya jadwal sosialisasi ke perkampungan warga, khususnya di wilayah Surabaya. Mereka akan menjelaskan mulai dari bagaimana api terbentuk sampai cara untuk mengatasinya, biar apinya nggak merembet ke perabotan, apalagi sampai ke rumah-rumah di sampingnya. Nih, salah satu penyebab kebakaran, korsleting listrik yang disebabkan oleh bertumpuknya kabel-kabel. Kalau ada satu aja yang kena, bisa mengakibatkan aliran listrik yang besar banget. Kalau nggak segera ditangani, bisa mengakibatkan ledakan dan menimbulkan api guys. Kebakaran juga bisa disebabkan dari tabung gas yang bocor. Kalau udah mengeluarkan api kayak gini, tinggal buka tutup selangnya aja guys. Nah, ini yang gak kalah penting. Kalau udah mengeluarkan api yang gede, api bisa ditutup dengan karung goni yang basah. Tapi ada caranya guys. Karung goni basah diangkat di depan badan, lalu tutup ke pusat api dengan cara membelakangi arah apinya. Kalau apinya belum bisa padam, sebelum makin membesar, kalian harus segera menghubungi pemadam kebakaran setempat. Cukup tekan 112 di handphone kalian. Kurang dari 7 menit, petugas akan segera tiba di lokasi kebakaran. Terus, laporan kalian akan segera ditindaklanjuti tuh. Kalau informasinya udah terverifikasi, petugas akan segera datang ke lokasi tujuan. Yang pertama datang, pastinya pasukan Walang Kadungnya dulu. Kemudian disusul oleh mobil pemadam kebakaran yang lainnya. Mereka dengan sigap bakal mematikan api sampai ke titik pemicu kebakaran guys. Guys, tipe kendaraan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran biasanya berjenis truk yang bagian belakangnya digunakan sebagai tempat penyimpanan air. Kalau di dalam satu kesatuan pemadam kebakaran, ada beberapa jenis tipe kendaraan, misalnya mobil double cabin sebagai mobil komando, kemudian truk dengan ukuran kecil maupun besar sebagai pembawa air. Lalu ada kendaraan operasional lain seperti ambulans atau bahkan si Bronto Skylift. Mobil ini punya panjang 17,5 meter dengan tinggi lebih dari 4 meter dan lebar 2,6 meter. Mobil ini bisa menjangkau ketinggian sampai 104 meter atau sekitar 25 lantai gedung bertingkat. Kendaraan yang digunakan pemadam kebakaran umumnya berwarna merah agar mencolok dan mudah terlihat guys. Selain itu, sirine juga wajib dibunyikan saat menanggapi terjadinya kebakaran. So, saat meluncur ke lokasi kejadian, mereka juga harus diberikan prioritas di jalan tuh. Nah, buat pengguna jalan yang lainnya, harusnya memberikan kesempatan kepada penakluk sejago merah ini ya, agar mereka cepat sampai ke lokasi. Jangan malah santai-santai di depannya ya. Oh iya, warna merah dipilih jadi warnanya petugas pemadam kebakaran karena warna merah adalah warna yang paling sedikit dihamburkan oleh cahaya dan atmosfer. Jadi, bisa merambat dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan warna lainnya. Ya, dengan kata lain, warna merah lebih terlihat walaupun jarak objeknya cukup jauh guys. Makanya nggak heran guys, kalau warna merah dipakai sebagai tanda peringatan berhenti di lampu lalu lintas, serta lampu di belakang mobil yang akan menyala apabila menginjak rem. Ternyata kompleks banget ya profesi yang satu ini. Makanya guys, profesi pemadam kebakaran harus diajarkan sejak dini agar kita bisa berkenalan dengan petugas pemadam kebakaran juga terbiasa menjinakkan api. Buat kalian yang punya adik atau ponakan yang masih sekolah, pengen datang ke petugas pemadam kebakaran, bisa kok. Ajak aja guru sekolahnya untuk kenalan sama para petugas pemadam kebakaran, guys. Mereka akan dengan senang hati mengenalkan profesi serta alat-alat yang digunakan.
mulai dari pakaian yang tahan panas sampai keperluan tambahan dalam memadamkan api. Berani nggak sih? Hai, saya Oya Tibuya. Hai, aku Lia Rizkyana. Halo, namaku Sandra Arya. Halo, namaku Acit. Oke, itu ada satu barang di depan kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih namanya apa? Oh. Oh, aku tahu ini yang kayak di rumah itu. Apa? Ini mur. Kunci. Kunci Inggris. Ya, kunci Inggris yang masuk ke Indonesia. Itu namanya apa? Apa? Kulir. Obeng. Skrup. Obeng. Kunci. Oh, kunci 18. Ada mereknya nih. Anjir. Coba kalau yang ini kunci Inggris, kalau yang itu satunya apa? Harusnya dulu waktu SMA ambil jurusan ini ya, perbengkelan. Skrup. Boleh juga nggak sih? Kok skrup? Filler hidup. Semakin kacau ya, semakin kacau. Nah, ini baru tang nih. Kunci Inggris nggak sih? Ini bisa banyak nih. Bukan. Berarti yang jawaban itu apa? Skrup. Skrup. Kalau yang itu satunya? Kunci Inggris. Kalau itu kenapa dia disebut dengan kunci Inggris? Wow, karena impor mungkin ya. Karena di Indonesia dulu tidak ada seperti ini. Jadi kita berinovasi, lihat teknologi dari Inggris. Kunci. Kunci pas. Kunci pas. Hah? Kunci pas ya? Kunci Inggris kalau aku sih. Fungsinya apa? Fungsinya. Masing-masing fungsinya apa? Kalau ini buat ngelepasin Ban. apa namanya mur itu. Ban, buat lepasin ban. Terus kalau ini buat Ngerapetin ban. Kunci Inggris? Bukan barbel. Wow, kunci Inggris. Kunci Inggris. Kalau yang sup itu? Semoga bener ya, skrup sih. Skrup. Atau terbalik. Fungsinya? Untuk menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh. Buat ini, nyeretin sesuatu di mobil. Ya kan? Di mobil. Oke, aku kasih tahu namanya. Yang itu adalah kunci ring. Ring Inggris kan? Yang kunci Inggris yang sebelah itu. Yang ini? Namanya kunci Inggris. Oh, yang ini. Maksudnya tadi gini. Iya, mbaknya tadi nggak dengar. Kunci Inggris. Ini kunci ring Inggris. Iya. Jadi basically dua-duanya kunci Inggris. Jadi jawab aja. Salah. Ini buat nonjok orang. Baik. Ini kok kayak tuh anak muda ya? Gini. Sayangnya. Halo, Oi. Ya. Ngapain, Oi? Ini rem. Kampas. Kampas kayak gini coba. Kursi nggak mungkin kursi. Bukan kursi segede ini. Kursi mungkin kursi.
Ini udah hampir. Bukan Hampir roda. bener. Nggak roda dong. Dijebak, bukan roda, di bagian mana ini? Rantai. Sebelahnya ini. Knalpot. Roda belakang. Deket Oh, roda belakang. Ini namanya adalah rotari. Ya, rotari. Buat muter mesin. Buat ngelengkapin yang kurang. Diletakkan di mesin mobil. Bagian mana? Bawah. Bagian bawah. Oke, namanya adalah kampas tromol atau brake shoe. Tuh kan ada breaknya. Kampas break berarti. Namanya adalah kampas tromol. Apaan coba? Kampas tromol. Ini pasti juga cowok-cowok gak ngerti tahu nih ya. Nah, bahasa Jerman ya ibu ya. Gak mungkin tahu juga ini apaan. Berarti bener kan deket roda belakang dan rem dan brake dan untuk motor. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Namanya kita sebut saja aku dia tahu. apa? Ini yang kayak youtuber itu kan. Oke, Iya, bisa jadi dilihat kalau aku pakai pakai apa? kuas shading yang pakai ini nomor Kuas 32. foundation. Ini bisa dibuat buat shading pipi dan juga dada. Nggak bebas namanya ya. Ini kayak masih bagian ini deh, alat-alat berat. Ya emang berat. Temennya ini Rem. apa ya? Kayaknya nggak pernah lihat ini deh di bagian motor ya. Emang nggak sih? Boleh bilang nggak tahu nggak? Gue tahu nih apaan. Ini kan berasmu yang buat foundation itu loh, ya nggak sih? Berarti blender. Apa ini? Tahu. Pernah lihat? Baru kali ini lihat pedal. Oh, gigi. Kopling. Jadi kan terpisah nih kan, kalau dipisah dia ada bisa jadi 3 bagian. Jadi kalau saya mau nimbang beli di pasar, timbangannya tuh nggak ada. Oh Seperti iya, ini. betul. Yang Ini pasar itu kan. kalau misalnya lagi mau engagement, cincinnya tiba-tiba kemana cincin aku hilang? Bisa digunakan. Wow. Ini 2 jari jadi lebih hemat ya. Wow. Ini kalau misalnya mau main bubble. Bubble. Buat ini mikroskop juga Lembungan, bisa. Wak. Iya. Lembungan deso ya, Mbak ya, deso. Gitu. Jadi tergantung kegunaannya kita mau ambil dari sisi mana, mau yang lebih DIY atau sesungguhnya. Yang sesungguhnya kita juga tidak tahu. Fungsinya adalah terawang hidup saya. Kayak kunci skrup tadi tuh. Apa sih kunci? Enggak, ini Kunci adalah skrup tadi itu kayaknya deh. kopling. Kopling gigi. Ya itulah. Ada di motor. Oke, namanya adalah stang seher atau connecting rod atau batang piston. Biasanya jadi kalau misalnya itu biasa digunakan di dalam motor. Istilahnya kalau misalnya alat itu kayak alat pacu jantungnya manusia. Oh. Jadi dia emang terletak di paling dalam. Oke, yang berfungsi untuk mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerak putar. Oh, Jadi makanya dia- dia bisa kayak diputar-putar gitu. Asik. Quotes for today. Ya udah. Terima kasih. Sarageo. Jaket kulit ya? Asli nggak? Wah asli dong. Asli kan? Asli. Tukeran. Asli nggak? Asli. Oh ya udah buat Keren kalau ya. sama asli boleh. Keren dong. Gue juga belum pernah punya jaket kulit yang warna coklat, Bang. Iya, ini bagus nih. Oke. Ini asli kan? Asli dong. Yo. Masa Oji Bisma Putra pakai yang palsu? Oh, keren juga nih. Iya Bang. dong. Oh, itu juga keren tuh. Iya. Ntar dulu. Guys, jadi kepikiran deh. Kita tanya
Lo bilang ini asli kan? Iya. Tanggung jawab. Kita tanya nih, kira-kira mereka tahu nggak ya kalau yang kita pakai ini jaketnya asli atau palsu? Kita tanya yuk, let's go. Yang ini kan? Kalau dia dari mukanya sih yang kelihatan asli itu yang ini. Tahu nggak sih? Halo guys. Mau ngapain? Ya mau membuktikan lah di sini itu jaket mana yang asli. Main nanya aja, dia ngajak kenalan dulu ke. Namanya siapa? Aku Maria. Maria. Aku Yus. Dedi. Dedi. Aziza. Aziza. Maya. Nama saya Faiza. Faiza. Namanya Gian. Gian. Nama saya Rena, dipanggil Lele. Lele ya. Aku Agris. 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 Bulan. Ulah. Oke. Jadi Ojib sama Kibo ini pakai jaket apa namanya? Kulit. Kulit ya. Kulit ya? Benar kulit ini ya. Iya. Jaket kulit itu ada yang asli sama yang palsu. Kira-kira Yang Bayu asli atau palsu? yang Ojib pakai asli apa palsu? Ini asli sih. Ini asli. Ini asli. Kayaknya wajib deh. Ini asli ya? Iya. Wajib deh. Kau Jip ya. Coba pegang dulu. Pegang. Maaf. Pegang. Ayo jangan sampai terkecoh. Ini asli. Ini asli lah, anak aja. Enak aja. Dicium boleh dicium. Yang ini kan? Aduh, ini. Percaya sama Bayu. Percaya. Saya nanya sekali lagi ya, yang asli yang mana coba pegang yang bener. Ini bagian-bagian depannya, pegang dong. Yang ini. Kenapa? Alasannya coba. Soalnya dari megangnya aja lebih tebal yang hitam gitu. Lebih tebal yang itu? Ya. Kalau dia dari mukanya sih yang kelihatan asli itu yang ini. Ini asli. Yang ini asli kan? Yakin? Coba lihat, pegang lagi. Nggak mungkin. Masa yang kayak gini pakai yang... Atau dua-duanya palsu kayaknya. Boleh. Dicium boleh. Dijilat nggak boleh, boleh dicium. Sama tangan aku. Maaf. Coba yang asli yang mana? Yang ini ya tetap ya. Yakin. Jadi yang asli yang mana? Ya aku apa yang dia? Kenapa? Alasannya kenapa? Ini kenapa? Udah terima aja kenyataan, Bay. Lebih bagus. Yang ini mewah yang Lebih apa? mewah yang Lebih mewah. Kalau aku? Lebih apa aku? kayak tukang ojek. Ayo Bang Ojek, nggak apa-apa. Oke, jadi yang asli yang mana? Yang warna hitam. Yang dipakai sama? Kakak siapa? Bayu. Oh, kakak Bayu Kibo. Baru kenal ya? Dia mah emang nggak terkenal. Masa yang Emang nggak- dia siapa? yang nggak terkenal masa Dia pakai? siapa? Ini Mas siapa ya? Lu juga nggak terkenal. Itu asli. Ini asli. Kenapa alasannya? Karena dari ketebalan dia itu pas seperti Oh. kulit gitu kan. Oke. Coba kalau Baunya baunya bau apa? baunya agak mandi. Soalnya bau kulit tuh kan lebih menyengat ya. Oh, lebih menyengat ya, kayak cuka ya. Lebih mantap. Jadi itu yang asli. Yakin? Coba pegang lagi. Itu ya. Keren ini kan? Kayak kembaran gitu. Oke guys, ini katanya jaketnya asli, jaket kulit asli. Yang ini jaket yang Oji pakai jaket kulitnya palsu. Tapi kerenannya yang ini gitu. Bayu. Baik. Coba jawab yang jujur. Ini jaket kulit lo itu asli atau palsu? Ini Iya. asli. Asli ya? Tapi kenapa? Tadi nanya ke orang-orang rata-rata mereka jawab kalau jaket yang Oji pakai itu palsu. Memang mereka bilang kalau Oji yang pakai jadi lebih keren. Tapi mereka nembaknya ini palsu. Ini asli Bayu beli sendiri, Ji. Pertanyaannya bukan itu. Ini kalau beli sendiri kulitnya kulit asli apa palsu? Ini
palsu Jip. Yang asli mahal. Biaya makan aja susah. Apalagi beli kulit Udah jangan curhat dong. Kenapa dari awal tadi nggak jujur aja bilang ini jaket palsu? Gengsi. Guys, berarti tebakan mereka bener. Yang wajib pakai jaket palsu. Jaket kulit palsu kan. Tapi tetap keren. Karena wajib yang pakai kan. Ini asli. Tapi kadang-kadang dia kelihatan palsu karena bayi yang pakai. Apaan? Buka. Enak aja. nggak akan dikasih Jip. Enggak lah. Jip, Oh, enggak itu buat Bayu Jip. Cepetan. Jip, Buka dulu. itu bagus kok. Iya bagus emang. Walaupun Itu- palsu tapi bagus. Tapi ini asli beda kan dipakainya? Beda. Lebih gimana rasanya? Lebih dingin. Lebih dingin betul. Terus lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Lebih elastis. Teksturnya kerasanya juga lebih enak kan? Kulit banget. Dia nggak kaku kan? Nggak kaku banget. Bener. Dah. Keren. Ini yang Bayu. Kan udah bohong. Oh iya ya. Kalau bohong Dosa. Ah. Berarti itunya buat buat Oji. Buat Oji. Karena Oji belum punya yang warna coklat. belum yang warna Iya, coklat. suruh siapa bohong. Guys, inget ya, apalagi adik-adik di rumah jangan suka bohong ya. Jadi orang harus Jujur. Oh, jangan kayak Kak Bayu Kibo ya, nggak jujur. Kalau misalnya bohong ya harus dihukum ya. Ya udah, jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih, makin tahu makin banyak ilmu. Plus makin banyak dapat jaket baru. Thank you, Bang. Jangan suka bohong makanya.